Hari ini aku akan bahas beberapa hal tentang dermatitis seboroik, seperti apa sih ciri-cirinya dan kenapa sih ini bisa terjadi. Nah, makanya nonton videonya ya sampai habis. Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lia. Jadi aku udah bahas banyak banget tentang dermatitis seboroik dan aku tertarik banget pengen ngebahas terus karena memang beberapa teman-teman suka nontonin video aku terima kasih banget dan juga banyak juga yang komentar dan sharing tentang pengalaman mereka. Nah, makanya aku pengen ngebahas beberapa hal tentang dermatitis seboroik. Nah, disclaimer dulu, jadi aku sendiri memang bukan tenaga ahli, bukan dokter kulit. Jadi aku hanya share pengalaman aku di sini berdasarkan pengalaman sendiri karena memang aku mengalami dermatitis seboroik. Video tentang aku gimana sih waktu itu tahu kalau aku lagi mengalami dermatitis seboroik, aku udah pernah bikin. Nanti kalian bisa lihat videonya di sini ataupun di bawah ya. Nah, kali ini aku akan bahas tentang apa sih penyebab dari dermatitis seboroik ini. Kenapa sih kondisi seperti ini tuh bisa terjadi sama kita? Jadi sebenarnya ada banyak banget penyebabnya, seperti karena genetik atau juga imunnya lagi lemah, stres atau kondisi cuaca. Dan biasanya kondisi ini terjadi ketika kulit berminyak, lalu dia akan tumbuh jamur. Nah, lalu dia tidak terkontrol kan, dan akhirnya dia jadi meradang. Sehingga terjadilah si dermatitis seboroik. Dari aku sendiri yang aku alamin, dermatitis seboroik ini terjadi ke kulit kepala aku, khususnya di depan sini. Aku nggak bisa kasih lihat lebih detail. Tapi awalnya tuh di kepala ini, di atas kepala, itu biasanya tadinya kecil. Terus dia tuh kulitnya tuh kayak super kering banget. Dan bisa dikelopek gitu, bisa mengelupas. Dan saat dikelupas itu, aku pikir tadinya kan kalau dikelupas udah nggak bakal tumbuh lagi kan. Tapi ternyata dia itu besokannya tuh bisa tumbuh lagi, kayak bikin lapisan baru lagi. Dan kalau semakin dicabut-cabut terus, dia bisa areanya makin melebar dan juga bisa jadi warnanya berubah. Nah, mumpung aku lagi bahas tadi tentang si kondisi kepala aku ini, jadi aku sekalian pengen tahu juga sebenarnya ciri-ciri dari si dermatitis seboroik ini seperti apa sih? Jadi yang pertama yang tadi seperti yang aku udah bilang, jadi kalau di aku itu biasanya terjadi ada sisik di kulit kepala. Jadi kulitnya tuh kering, kadang suka crack gitu juga. Dan itu biasanya suka bisa dikelupas. Atau juga bisa juga dalam kondisi itu kulit kepalanya itu merah dan itu bisa juga jadi gatal. Tapi ini nggak pasti dan aku juga nggak ngalamin ini. Tapi katanya tuh ada beberapa juga orang yang mengalami seperti ini. Lalu selanjutnya cirinya juga dia bisa infeksi dan mengeluarkan cairan. Sedikit info, aku udah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi ternyata kondisi dermatitis seboroik ini tidak hanya dialami di kulit kepala aja. Jadi bisa terjadi di area-area lain. Misalnya seperti di belakang telinga, di lipatan paha, atau ketiak. Pokoknya bisa di beberapa area lain. Jadi nggak harus selalu di kulit kepala aja. Nah, kalau dalam kondisi aku pernah ngalamin juga di belakang telinga gini. Nah, itu dia itu memang nggak kayak kering gitu, tapi dia itu sering mengeluarkan cairan. Jadi dia kayak kalau kita pegang tuh ada cairan-cairan terus gitu. Nah, ini ternyata juga salah satu ciri atau kondisi dermatitis seboroik. Lalu terakhir nih juga salah satu cirinya adalah itu terjadi perubahan warna kulit. Seperti tadi yang aku udah bilang di kepala aku itu ini sebenarnya kesalahan aku, jadi sebenarnya nggak patut ditiru. Jadi karena aku waktu itu nggak ngerti gitu ya, aku pikir cuman kulit biasa, nanti dia bakal sembuh sendiri gitu. Jadi aku kopek gitu ya, dan ternyata besokannya dia tetap kayak numbuh lagi gitu. Nah, ini dia aku kopek dan sehingga dia mengeluarkan kulit baru lagi. Dan lama-kelamaan dia warnanya berubah dan juga semakin melebar. Nah, kondisi-kondisi seperti ini itu biasanya yang terjadi pada yang mengalami dermatitis seboroik. Tapi sekali lagi ini semua kalau misalnya kalian lagi ngalamin dan juga ngerasa terganggu, ada baiknya kalian segera langsung cek ke yang ahlinya gitu ya, ke dokter kulit gitu ya, untuk bisa didiagnosa lebih pasti. Karena memang masalah kulit kering itu nggak selalu dermatitis seboroik ya, tapi bisa juga ada masalah-masalah lain. Tapi dengan melihat tadi mungkin kalian ada, ini aku ngalamin seperti ini dan aku merasa keganggu banget nih. Nah, kalian bisa langsung hubungin atau bisa dicek langsung sama yang ahlinya. Nah, pembahasan tentang dermatitis seboroik aku sebenarnya masih punya banyak banget dan aku udah pernah buat videonya. Kalian bisa lihat sendiri, nanti ada playlistnya, aku taruh linknya juga di atas atau di bawah. Nanti bisa lihat di sana sendiri. Kalau misalnya ada yang mau di-share atau juga pengen tanya-tanya, bisa tulis di kolom komentar, nanti aku bisa jawab juga berdasarkan pengalamanku, dan juga mungkin ada beberapa teman-teman lain yang ngalamin, bisa share juga, bantu juga untuk menjawabnya. Yang pasti kalau misalnya kalian mengalami kondisi ini, jangan panik, pokoknya kalau udah ngerasa terganggu, segera cek aja ya. Dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, kita ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Bye!